ada di SDN Semper Barat 07. Ikuti ya kegiatan kita pagi ini. Ayo. Selamat datang Eka, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Beat one, beat two, beat three, beat four, beat four, beat five. Oke, kita adalah sekolah biru. Siapa kita? Sekolah biru. Bergerak inklusi religi unggul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini seluruh anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah ini. Mohon izin bertanya Pak, Bu, bagaimana cara kami memupuk kepercayaan diri kami ketika kami sudah mau SMP nanti? Karena banyak dari kami anak berkebutuhan khusus yang sering dianggap rendah, yang sering dianggap remeh. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah di sini kami tidak pernah mendapatkan bully ataupun kata-kata yang tidak pantas. Bagaimana cara kami untuk supaya bisa percaya diri, supaya bisa memupuk kepercayaan diri kami? Mohon penjelasannya Bapak, Ibu, terima kasih. Kasih semangat lebih tepatnya ya buat Fani dan juga teman-teman semua dengan teman-temannya. Pada prinsipnya gini ya Fani sayang, kita tuh sebagai manusia kan punya kesadaran, kita punya perasaan, kita punya rasa empati yang utama. Ya, apa sih empati itu anak-anak? Kasih sayang, peduli dengan orang lain dengan penuh kasih sayang. Nah, kalau kita punya empati, kita tidak tega untuk menyakiti orang lain. Betul nggak? Jadi empati itu sangat penting. Ya, baik dari diri kita sendiri dan juga kita juga berhak mendapatkan itu dari orang lain. Karena dengan begitu kita pasti akan hidup damai-damai aja. Kalau damai hati bahagia, ya seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kita setiap anak itu berhak untuk bahagia. Ya tentunya dengan cara apa? Menciptakan lingkungan yang damai, kehidupan yang damai, dunia yang damai. Dengan begitu anak-anak, semua anak pasti bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia. Nah, Fani harus sadar juga, menyadari bahwa ini untuk supaya kita pede ya, supaya kita tuh bisa percaya diri. Kita harus percaya bahwa setiap anak itu berharga, setiap manusia itu berharga. Tidak hanya di mata Tuhan, tapi juga di mata orang lain dan di mata kita sendiri. Jadi kita harus percaya diri, kita harus benar-benar cinta sama diri kita sendiri dulu, menyayangi diri kita sendiri dulu. Begitu sayang sama diri sendiri. Istilahnya kalau anak sekarang itu dengan self love, ya. Kita harus punya rasa self love itu. Dengan kita bisa mencintai diri kita sendiri. Setiap manusia punya kekurangan kok, punya kelebihan, tapi kita tetap harus mencintai diri kita sendiri dan bersyukur. Nah, kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, setiap orang ya, setiap anak ya, dengan begitu kita mengerti apa arti penerimaan diri. Kita menerima segala kelebihan dan kekurangan kita, terutama kekurangan kita.
yang sebetulnya belum tentu itu juga kekurangan, iya kan? Gitu. Nah, dengan kita memahami apa arti penerimaan diri, kita tidak akan tuh yang namanya mau ngebully orang, mau ngatain orang, lihat orang rendah, lihat orang itu apa ya, jijik, atau kita merasa lebih dari siapa-siapa, kita sombong segala macam. Karena kita ngerti apa arti penerimaan diri, karena kita bisa mencintai diri kita sendiri. Itu harus ada dalam diri adik-adik semua. Dengan begitu nggak ada tuh namanya bully-bully. Karena begitu kita lihat mungkin teman ada yang punya, mungkin di mata kalian itu ada kalian agak kurang, tapi kalian justru yang muncul tuh empati, bukan ngebully atau ngatain atau merendahkan. Paham ya saya? Paham nggak maksud kakak? Paham ya? Kali paham ya? Ya. Dan satu lagi, percaya diri itu justru membuat kita menjadi menarik. Kita terlihat menarik di mata siapapun. Kita pede, tapi jangan kepedean. Akhirnya kita jadi lebay, atau kita jadi apa ya? Jadi nggak bisa, ya bablas lah. Jadi kita malah jadi nggak bisa melindungi diri kita sendiri, gitu. Kita malah jadi salah arah, gitu. Ya, jadi itu Fani. Kamu tuh sangat berharga sayang. Ya, kamu cantik, kamu berharga, kamu punya value, punya nilai. Ya sayangnya, kamu berhak bahagia, kamu berhak untuk maju, kamu berhak sukses. Kamu punya masa depan yang baik, kamu punya masa depan yang cerah, dan kamu punya kelebihan yang gak dimiliki orang lain. Percaya deh. Ya sayangnya. Ya, aku percaya banget sama Tuhan kalau Tuhan tuh pasti ngasih aku kelebihan. Aku akan membuat bangga kedua orang tuaku, kakakku, dan seluruh keluargaku. Mereka yang melihat aku di rumah pas kakak lagi melihat aku sekarang ini, juga mama papa yang melihat aku dari kantor. Mereka pasti bangga melihat anaknya bisa sekolah dengan baik. Dan aku bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Aku terinspirasi dari kakakku. Aku ingin memberikan keadilan bagi semua orang. Aku ingin berusaha buat semua orang. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendukung aku. Gak pernah menganggap aku yang tidak-tidak. Kalian selalu menganggap aku yang anak yang baik, anak yang bisa bersinar. Terima kasih untuk para guru, terutama Ibu Sita, Ibu Maya, guru APK aku yang udah terus mengajarkan aku dan memberikan motivasi. Bu Sita juga yang selalu seru dan membuat semua anak-anak lain tertawa ketika Bu Sita ajar. Dan Bu Maya juga yang selalu memberikan aku motivasi untuk terus maju, untuk terus bangkit, supaya aku bisa membanggakan semua orang, termasuk orang tuaku. Orang tuaku dan keluargaku harus melihat aku sukses dan bahagia. Mama dan papa pernah bilang, kakak pernah bilang, Dek, kamu itu berharga. Semua orang bisa membuli kamu, tapi satu yang memperhatikan kamu, yang selalu sayang sama kamu adalah Tuhan dan kita semua di sini. Seluruh teman-teman aku juga selalu mendukung aku. Mereka selalu memberikan aku motivasi untuk semangat dan mendoakan aku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua para guru. Terima kasih.
anak-anak yang pernah dibully ini perasaannya seperti apa? Namanya siapa? Hah? Di kelas berapa? Pernah dibully? Dibully tentang apa? Di sini juga. Terus itu sekali atau sering? Sering. Oh, yang gebukin laki-laki atau perempuan? Biasanya karena apa masalahnya? Oh, nggak usah takut. Ada di sini anaknya ada? Oh, nanti kita ngobrol ya. Namanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Itu digebukinnya di mana? Di kelas apa di sekolah apa di luar sekolah? Di kelas digebukinnya. Oh, gitu. Berapa orang yang gebukin kamu? Kadang-kadang dikeroyok, kadang-kadang satu. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Terus perasaannya gimana waktu dibully? Pernah bilang sama bu guru? Nah, terus bu guru bilang apa? Kejadiannya kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 3? Kelas 3. Oke, baik. Nanti kita ngobrol ya. Namanya siapa? Laris. Kelas berapa? 4A. Pernah dibully? Dibully tentang apa? Dikatain orang tuanya. Dikatain orang tuanya. Sering dikatain orang tua? Kadang-kadang Kadang. Sedih nggak? Perasaannya sedih. Pernah ngebales nggak? Diam aja. Ngatainnya jarang. Yang ngatain laki-laki atau perempuan? laki-laki. Oke. Namanya siapa? Kelas berapa? Nah, pernah dibully? Dibully tentang apa? Katain orang tua. Memang kenapa kalau dikatain orang tua? Perasaannya gimana? Sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena bukan namanya, ya kan? Namanya siapa? Namanya Fahmi, tapi dipanggilnya nama orang tua. Jadi sedih gitu ya? Oke. Kamu namanya siapa? Kantin. Kelas berapa? Mata. Tak pernah dibully? Dibully tentang apa? Kata-katain orang tuanya. Sama. Terus perasaannya gimana waktu dibully? Sedih. Sedih. Pernah ngebales nggak sama pelakunya? Diam aja. Hah? Tojok. Pernah ditonjok pelakunya. Terus kapok nggak si pelakunya ditonjok? Oke. Namanya siapa? Gunawan. Kelas berapa? 5A. Pernah dibully? Nah, Dibully tentang apa? diajakin orang tua sama dipalakin. Oh, diledekin orang tua sama dipalakin. Sama kelas berapa? Ya sama sekelas. Sama sekelas. Dipalakinnya sering atau cuma sekali? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Oh, biasanya kalau dipalakin dia minta uang atau minta makanan? Duit juga sama makanan. Kalau misalnya nggak dikasih, Biasanya nonton. oh, dia nonjok. Terus kamu pernah balas nggak? Enggak saya balas. Diam aja. Minta maaf. Dia langsung minta maaf. Pernah bilang sama guru? Guru? Enggak. Diam aja. Kejadiannya kelas berapa? Kelas 4. Pak, sekarang kelas 5. Di kelas 5 masih ada yang seperti itu nggak? Ada. Dan Baik. Namanya siapa? Aura. Aura. Kelas berapa? Maaf. Pernah dibully? Dibully tentang apa? Gara-gara pakai kacamata. Main? Gara-gara pakai kacamata. Dikatain culun. Culun. Oh. Terus dikatanya sekali apa sering? Sering. Terus perasaannya gimana waktu dikatain? Sedih sama kesel. Pernah ngebalas nggak? Enggak pernah. Pernah yang ngatain laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya siapa? Webby. Mana dia? Tapi sekarang masih dikatain nggak? Udah enggak. Oke, udah baik berarti ya. Oke. Namanya siapa? Alda. Alda. Kelas berapa? Kelas 4. Pernah dibully? Pernah. Bully tentang apa? Katain orang tua. Sama. Perasaannya gimana waktu dikatain orang tua? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Karena dikata-katain orang tua. Biasanya dikatain orang tua dipanggil nama atau dikatain apa? Dipanggil nama. Dipanggil nama. Padahal namanya bukan nama orang tua ya. Namanya padahal nama kamu siapa? Alda. Namanya Alda, tapi dipanggil nama orang tua. Oke, terus sama Hani. Kalau kamu? Ya, kalau
senam B. Jadi kalau sama orang tua tuh aku nggak pernah dikata-katain orang tua. Nggak, pokoknya semua orang tua aku tuh benar-benar sayang banget sama aku. Tapi kalau dibully, tapi bukan di sini, bukan di sekolah sini. Aku nggak mau nyebut nama sekolahnya, takutnya terjadi yang nggak enak nanti. Jadi sekolah itu tuh ya ngebully aku banget lah pokoknya. Aku dikatain buta, dikasih kecoa, ditampar, dipukul banyak banget. Bahkan sampai kadang-kadang aku tuh kan papa aku pernah datang kan ke sekolah melihat aku kan, tapi bukan di sini, di sekolah dulu, di sekolah aku. Papa melihat aku jongkok atau kayak berlutut sambil nangis. Papa aku langsung bener-bener marah besar banget. Sampai dia tegur orang tuanya, "Hei, anak saya sudah dibully sama anak kamu, anak saya telah dikata-katain, telah dihina segala macem," gitu kan. Tapi ya tetap aja, gitu kan. Sampai pada akhirnya kan benar-benar sakit, sangat sakit sekali, bahkan sampai mental aku benar-benar jatuh, sampai pokoknya benar-benar sakit banget. Kan papa aku kan pernah bilang, jangan bully anak saya lagi. Nah pada akhirnya nggak dibully lagi. Tapi ada satu anak yang selalu membawa-bawa fisik saya, buta apa, ditendang sepatu saya gitu. Bahkan saya pernah dituduh waktu itu habis pelajaran olahraga, saya padahal gak ngedorong teman saya lagi jalan mau masuk kelas, tiba-tiba saya ada ngerasa kok kayak ngedorong gitu kan. Nah otomatis teman saya yang di depan saya jatuh, di depan saya juga ikutan jatuh. Tapi teman sekelas saya ada 2 orang cewek, dia nuduh saya yang telah mendorong teman saya hingga jatuh. Dan gitu, aku kayak gitu, aku bilang bangun dong gitu kan. Aku bilang kayak kita tuh juga ikutan jatuh bareng-bareng, jadi kita berdua bangun kan. Nah tapi teman-teman saya sekelas saya, terutama 2 orang cewek, yang 2 orang cewek nih, tapi saya yang dituduh padahal saya nggak ngedorong atau apa-apa. Mobile Legend. Jawab pertanyaannya ya. Kompak yang di sana juga ya. Mobile Legend. Di Mobile Legend ada kata-kata kasar nggak? Ada. Di Mobile Legend ada pukul-pukulan nggak? Ada. Di Mobile Legend ada pembunuhan nggak? Ada. Pakai senjata apa biasanya? Pedang. Betul. Apa lagi? Hah? Tembakan ada? Oh ada. Pistol. Apa lagi? Hah? Udah, oke. Berarti ada ya di Mobile Legend ya. Oke, tepuk tangan dong buat yang Mobile Legend. Oke. FF itu apa? Oh iya. Di FF sama, pertanyaannya sama. Di FF ada kata-kata kasar nggak? Ada. Ada pukul-pukulan ada nggak? Ada. Ada pembunuhan nggak? Ada. Biasanya pakai senjata apa? SG itu apa? SG itu apa? Nah, terus apa lagi? Senjatanya apa? Hah? Iya, yang panjang namanya apa? AK namanya. Ya, senjata laras panjang. AK-47. Itu senjata laras panjang ya. Nah, terus apa lagi? Pistol ada. Ada yang apa tuh yang kayak granat. Nah, apa lagi? Ada yang pakai boska, ada boska nggak? Katana. Oke, katana tuh apa? Katana tuh, hah? Oh, katana tuh pedang. Yang pakai boska gitu ada nggak? Yang kayak bom gitu. Bom. Ada nggak? Ada juga. Oke, baik. Nah nih, kalau sini geser. Di Roblox itu kan pilihannya banyak ya, bener nggak? Roblox ya, ada yang horor, bener nggak? Ada yang lucu-lucu, ya kan? Tapi juga ada yang serem-serem, ada nggak? Ada. Di Roblox pilihannya banyak kan? Oke, kamu Robloxnya apa namanya? Oke, kamu? Hadifa.
pemukulan nggak? Ada. Di Roblox ada pembunuhan nggak? Ada. Itu biasanya pakai senjata apa? Pistol, apalagi? Pedang, pakai pedang. Pedangnya biasanya pendek atau panjang? Panjang. Terus ada pisau juga? Ada. Terus kalau biasanya tuh kalau habis membunuh gitu, terus itunya diapain tuh korbannya? Dihidupkan. Oh, dihidupkannya pakai apa? Hidup lagi. Oh, dihidup lagi. Hah? Ada sistemnya. Tiba-tiba langsung mati. Terus bisa hidup lagi nggak? Terus biasanya kalau kata-kata kasar itu suaranya dibesarin apa dikecilin? Siapa yang dibesarin? Ada nggak yang dibesarin? Oke. Nah, oke sekarang nih. Tadi yang main Mobile Legends sama FF. Di sini siapa yang pernah mabar? Mabar. Oke. Sekarang yang mabarnya global. Mabar global sama negara dari luar. Oke, kamu dari negara mana? Mainnya sama negara dari India. Kamu Filipina. Kamu Malaysia. Terus mana lagi? Kamu dari mana? Hah? Malaysia juga. Mana lagi? Kamu pakai negara mana? Malaysia. Oh iya, kamu Spanyol. Wah, tuh. Yang mabarnya global ya. Oke, Roblox silakan duduk. Ada nggak itu laki-laki sama laki-laki pegangan tangan? Laki-laki sama laki-laki rangkulan? Ada kan? Ada. Nah, kenapa itu kalian bilang ini nggak boleh? Jadi aplikasi nih yang tadi Kak Lia sebutkan, Linchmat, Bigo Live, Micet, Ome TV, Sakura yang sudah anak-anak download hari ini, mulai hari ini harus dihapus. Kenapa dihapus? Karena ini adalah semuanya isinya konten orang dewasa. Terutama Sakura nih. Nih, di Sakura anak-anak sudah mulai dipertontonkan yang namanya apa? LGBT. Bener gak? Masa perempuan sama perempuan ciuman? Masa laki-laki sama laki-laki ciuman? Ada nih tadi di konten Sakura tadi. Dan hari ini anak-anak semua dan di seluruh Indonesia ini sudah tidak boleh diakses oleh anak-anak Indonesia. Ada bermain handphone. Satu, untuk yang beragama Islam. Ketika azan berkumandang, berhenti main handphone. Untuk yang beragama Kristen, ketika sekolah minggu, berhenti main handphone. Dua, dipanggil oleh siapapun harus respon. Tiga, mengatur jarak antara layar dengan mata minimal 2 jengkal. Empat, harus makan buah dan sayur. 5, handphone tidak di-password dan tidak masuk ke dalam kamar. Hafal nggak? Silakan. Ada bermain handphone. Satu, untuk yang beragama Islam, ketika azan berkumandang jangan main handphone, stop main handphone. Untuk yang beragama Kristen, ketika sekolah minggu ataupun gereja, stop main handphone. Kedua, ketika dipanggil oleh siapapun, respon. Yang ketiga, kita harus main handphone, tapi kayak main handphonenya itu dijauhin gitu loh pandangannya, minimal 2 jengkal. 4, harus makan buah dan sayur. Terus 5, kalau main handphone nggak boleh di password, apalagi masuk ke dalam kamar. Keren. Ada hadiah dari kalian buat Fani. Nah, tapi ini jangan dihabisin ya. Nah, ini hadiahnya. Terima kasih. Sentuhan boleh kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan
boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ratnasari. Saya guru di SDN Semper Barat 07. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak telah hadir di sekolah kami, memberikan kegiatan sosialisasi yang sangat menyenangkan, interaktif, dan sangat informatif kepada warga di sekolah kami, baik itu murid maupun guru. Saya juga sangat berharap ke depannya ada kerjasama lebih, ada kolaborasi yang baik antara sekolah, baik itu sekolah kami maupun sekolah yang lain di wilayah Cilincing dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Mari berkolaborasi dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak Indonesia. Jangan sampai ada satupun anak Indonesia yang merasa terancam dan tidak bahagia menjadi anak di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN mengucapkan terima kasih kepada Komnas Perlindungan Anak karena telah memberikan edukasi di sekolah kami. Stop kekerasan sekarang juga. Dadah. Halo sahabat anak Indonesia, hari ini Komnas Perlindungan Anak hadir di sekolah dasar yaitu di SDN Semper Barat 07 Jakarta Utara. Kegiatan kita masih sama dengan yang kemarin bahwa kegiatan edukasi pencegahan kekerasan ataupun bullying ataupun perundungan di sekolah. Nah, kegiatan ini akan rutin kami lakukan, kami akan berkeliling sekolah-sekolah sehingga anak-anak di sekolah dimanapun di Indonesia akan terbebas yang namanya kekerasan, perundungan ataupun bullying. Nah, semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat, anak-anak lebih peduli, anak-anak lebih punya empati terhadap teman-temannya dan menjaga lingkungan sekolah menjadi aman dan damai. Tunggu kegiatan kita di sekolah selanjutnya ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.